Terus kemudian kita lanjutkan ya. Tadi saya sudah jelaskan tentang prosedur penanganan surat masuk. Nah sekarang bagaimana SOP penanganan prosedur surat keluar. Prosedur surat keluar itu ada beberapa tahapan yang dilalui, yaitu pertama adalah pengolah surat, kemudian yang kedua adalah pencatat surat, yang ketiga adalah penggandaan surat, yang keempat adalah pengiriman surat. Nah, terus kemudian yang kelima adalah penyimpanan. Nah, saya juga menambahkan di sini bahwa ada sarana untuk surat keluar. Jadi ada sarana yang digunakan. Terus kemudian saya mulai satu persatu bahwa prosedur surat masuk tadi itu dengan 6 tahapan, 5 tahapan ditambah 1 adalah sarana, itu hanya sarana pendukung. Kemudian mulai dari pengolah. Jadi ini pengolah surat ini adalah tindak lanjut dari surat masuk tadi, ya. Jadi di sini pengolah surat itu mengacu kepada tadi adalah lembar disposisi. Kita lihat instruksi direktur tadi. Nah, pengolah surat itu karena kenapa dilakukan tindak lanjut surat itu, diolah surat itu, dibalas surat itu karena adanya kebijakan pimpinan, adanya instruksi dari pimpinan. Kemudian kita dengan adanya kebijakan pimpinan untuk menindaklanjuti surat itu, maka kita melihat siapa yang sebenarnya diinstruksikan untuk menindaklanjuti surat itu. Katakanlah yang diinstruksikan untuk menindaklanjuti tadi surat pesanan adalah manajer pemesanan, berarti dia menindaklanjuti adalah balasan surat itu adalah surat pengiriman barang. Ini yang dia tindaklanjuti, ini yang dia buatkan suatu konsep. Nah, terus kemudian setiap penyiapan dan penyusunan konsep itu adalah kebijakan dari instruksi dari pimpinan itu sendiri. Nah, terus kemudian memang harus hati-hati bahwa bisa saja bukan manajer ini tadi yang membuat konsep itu, tetapi dia memberikan kepada sekretarisnya atau kepada stafnya untuk dibuat, tetapi tanggung jawab yang tertuang di dalam konsep surat itu, dalam surat itu adalah tanggung jawab manajer perusahaan itu, manajer marketing, ya. Karena isinya adalah tentang marketing, tentang pengiriman barang. Nah, makanya pada surat itu nanti akan diparaf oleh manajer marketing sebagai manajer marketing. Jadi dia kenapa dia memparaf, ya? Karena dia bertanggung jawab isi surat yang ada di dalam pengiriman barang itu sendiri. Jadi ketika misalnya pengiriman barangnya salah, kita lihat siapa yang memparaf surat itu. Oh, ternyata manajer pemasaran, maka yang dicari adalah manajer pemasaran. Terus kemudian setelah misalnya surat itu selesai, ya, setelah misalnya selesai, jadi gini nih alurnya. Pengolah surat, jadi ini pengolah surat tadi ini dia menindaklanjuti surat itu berdasarkan instruksi dari pimpinan. Nah, yang perlu administrasi, yang staf atau karyawan mengetahui bahwa bagaimana sih sebenarnya alurnya, kapankah surat itu. Jadi pada saat itu diketik surat itu, katakanlah tadi sudah ada konsep, diketik. Begitu diketik maka nomor surat dan tanggal surat itu harus dikosongkan. Kenapa harus dikosongkan nomor suratnya, nomor agenda suratnya itu? Karena jangan sampai kita mengambil nomor surat hari ini, ya, sudah diketik nomornya, sudah masuk di ruangannya direktur, sudah diisi buku agenda, ternyata direktur itu tiba-tiba meninggalkan kantor. Artinya katakanlah ada dinas, tiba-tiba harus ke Jakarta. Nah, nomor surat ini masih bagus kalau nomor surat ini tidak ada lagi yang mengambil, tidak ada lagi surat di bawahnya. Kalau ada di bawahnya misalnya kan kacau. Makanya ada aturan bahwa surat itu, nomor surat itu diberikan setelah ditandatangani oleh direktur. Jadi pertama tadi setelah ada konsep tadi oleh unit pengolah yang ditunjuk untuk menyelesaikan tindak lanjut surat itu, setelah diketik, diperiksa, ya. Katakanlah diperiksa ini sudah benar. Begitu kita kasih ke manajer, perlihatkan, katakanlah staf manajer pemesanan tadi yang buat surat, terus kemudian dilihat, diteliti. Jadi memang harus teliti baik-baik. Setelah bagus, nomor surat tadi dikosongkan. Katakanlah surat ini dibuat tanggal mau dikirim adalah bulan November, berarti
Di situ tanggal suratnya itu adalah November 2020. Nomor suratnya misalnya tadi katakanlah pesanan barang, dikosongkan nomor titik 2, kemudian kosong garing, ingat nomor kode klasifikasi, lihat pada video sebelumnya ini ada nomor kode klasifikasi. Kalau misalnya adalah pengiriman barang, periksa kode klasifikasi. Pengiriman barang itu apa nomor kode klasifikasi, itu menjadi nomor surat setelah nomor agenda. Ya sorry ya, jadi bukan nomor surat. Jadi dikosongkan garing menjadi nomor kode klasifikasi, baru kode perusahaan 2020 tahunnya itu. Jadi sebenarnya ada juga berpendapat bahwa dimasukkan dengan bulannya di situ, katakanlah tadi kosong garing nomor kode klasifikasi garing kode perusahaan, ada lagi katakanlah 11, tidak perlu ada 11, toh juga ada bulan November. Itu sudah double itu, tidak perlu lah menurut saya itu. Tapi itu kembali lagi kebijakan perusahaan. Jadi macam-macam kadang-kadang ditambah-tambah itu, tapi tidak penting. Itu untuk katakanlah misalnya untuk untuk pencetatan. Jadi itu untuk pengolah surat. Jadi saya ulang supaya Anda lebih mengerti di sini. Yang kadang-kadang ini banyak mahasiswa salah ini membuat surat ini pada saat praktek dan sebagainya. Itu nomor surat ya, setelah dibuat konsepnya selesai, sudah diparak, jangan diberikan nomor dulu. Nah, setelah diparak, jangan pernah membawa surat itu ke pimpinan sebelum diparak. Siapa yang bertanggung jawab? Lihat disposisi itu yang berkewajiban untuk memberikan parak surat itu. Nah kalau misalnya di mana parapnya, apakah di atas atau di bawah atau ada berapa orang, itu nanti akan dijelaskan pada mata kuliah korespondensi. Nah ini setelah ini selesai semua, dibawalah ke pimpinan ya, bawa staf marketing tadi, bawa ke sekretaris bawa ke direktur tanda tangan. Setelah ditandatangani, dibawalah kembali ke tata usaha untuk diberikan nomor. Nih berarti sudah selesai semua tadi. Nah kemudian itu dicatat ya, pada saat dimasukkan ke dalam buku agenda, dicatat kepada buku agenda. Di situ ada hampir sama tadi dengan hampir sama dengan tadi pencatatan surat masuk ya. Bedanya cuman itu kepada dengan asal. Kalau asal itu surat masuk, kepada itu adalah surat keluar. Ini. Jadi di sini tadi setelah di-input kita lihat nomor urut agenda. Katakanlah nomor urut agenda tadi nomor di situ adalah 100, berarti nomornya nanti yang ditulis tangan itu adalah 101. Tanggal 2 November tulis tangan. Ini perlu diperhatikan ya. Perlu diperhatikan. Jadi nomor surat, tanggal surat sebetulnya ditulis tangan. Nanti itu di nomor setelah ditandatangani oleh direktur, kemudian kita catat, dilakukanlah pencatatan di buku agenda. Di buku agenda tadi ada nomor urut, ada katakanlah ada ada tanggal surat ya, ada tanggal kirim, ada tanggal kirim, itu ada tanggal kirim, kemudian kapan dikirim, tanggalnya boleh juga ada tanggal kirim, boleh juga tidak ada, terserah. Kemudian yang terpenting ada tanggal dan nomor surat. Kemudian ada kepada siapa yang ditujukan ya. Kalau perusahaan itu misalnya ditujukan, tulislah lengkap di buku agenda. Misalnya Politeknik Negeri Ujung Pandang, Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 10 Kampus Unhas, lengkap jalannya. Ya masih bagus sih kalau kita tahu Politeknik itu ya di Kampus Unhas, tetapi kalau misalnya ada perusahaan itu alamatnya di mana, jadi perlu ini kadang-kadang ini ya menulis juga itu buku agenda itu tidak teliti ya, yang penting ditulis. Padahal ini buku agenda ini adalah pusat informasi yang ada di dalam buku agenda itu sendiri ketika suratnya tidak ditemukan. Nah ada juga misalnya adalah sama juga tadi ada isi ringkas. Jangan lupa isi ringkas adalah mewakili isi surat itu. Jangan isi ringkas sama dengan itu, pada ada informasi yang penting tidak ada pada isi ringkas. Yang menjadi masalah kalau surat itu tidak ditemukan, masih ada isi ringkas. Terus kemudian ada kode arsip. Kode arsip sama tadi dengan kode arsip yang ada di buku agenda sudah masuk. Kode arsip menunjukkan fisik di mana keberadaan arsip itu sendiri. Kemudian langkah ketiga adalah penggandaan ya, menggandakan surat itu. Kalau lebih bagus misalnya
Surat itu ternyata ditujukannya ada 3, tembusannya ada 3, berarti ada 6 surat ya. Ada 6 surat, terus kemudian 1 arsip, berarti ada 7 yang digandakan. Nah, lebih baik surat ini dulu digandakan dulu baru distempel. Saya dulu waktu menjadi sekretaris ya, kadang-kadang itu aslinya saya tidak stempel, saya tetap kosongkan stempelnya. Karena kenapa? Kadang-kadang ada yang butuh, ya berarti tidak perlu saya fotokopikan dengan stempel, tapi saya fotokopi lalu saya stempelkan. Itu yang menunjukkan asli. Karena yang penting stempelnya itu asli, ya. Walaupun fotokopi yang penting stempelnya itu asli. Itu untuk menggandakan, ya. Jadi ini kan biasanya setiap perusahaan itu ada fotokopi, kita gandakan, lalu kemudian kita stempel. Nah, terus kemudian ini pengiriman, ya, pengiriman surat, ya. Ini surat ya itu bergantung sih sebenarnya. Apakah itu diantar langsung dengan menggunakan buku ekspedisi atau sudah menggunakan aplikasi, itu bisa ditandatangani lewat WA, lewat apa, itu tergantung keputusan kebijakan instansi yang bersangkutan. Itu boleh ya, apalagi kita menggunakan aplikasi itu sebenarnya bisa kita menggunakan SOP-nya seperti apa. Jadi di SOP itu kita tuangkan sebenarnya, kita uraikan dengan sejelas-jelasnya sehingga semua orang bisa mengikuti itu ya. Terus kemudian ada penyimpanan arsip ya, karena ini arsip sudah dibalas. Arsipnya pertama kita jual dulu semua surat keluar disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi kita memastikan arsip tersebut itu sudah tergolong inaktif. Jangan sampai surat itu belum dibalas kita arsipkan, atau misalnya belum terkirim itu surat kita arsipkan, jangan sampai tidak jadi dikirim. Ini misalnya ini perlu hati-hati. Jadi saya dulu waktu menjadi sekretaris ya, di meja saya itu ada 2 map yang saya kasih, map kosong, map 1 saya tulis aktif. Kemudian satunya arsip inaktif. Arsip aktif itu artinya arsip yang saya diterima tetapi belum ditindaklanjuti. Sedangkan arsip inaktif itu arsip yang sudah diproses, arsip di situ siap untuk disimpan di dalam penyimpanan arsip. Ditentukannya. Jadi karena kita biasanya tidak ada waktu. Jadi saya tumpuk dulu dalam satu map, ada waktu baru saya kelompok-kelompokkan, baru saya tentukan sistem penyimpanan arsipnya itu sendiri. Sama juga tadi bahwa sarana yang digunakan di dalam sistem prosedur surat keluar ini adalah ada sarana penanganan surat keluar, yaitu ada buku agenda surat keluar. Nanti kita bisa lihat contoh pengisian buku agendanya. Kemudian ada buku lembar buku ekspedisi, ya, buku ekspedisi. Terutama sebenarnya buku ekspedisi ini adalah pada saat kita melakukan suatu pengiriman surat ini, ya, ini pengiriman surat. Jadi buku agenda itu ya terutama pada internal perusahaan, katakanlah dari dari unit satu ke unit yang lain, itu perlu ada tanda bukti. Karena jangan sampai kita saling menyalahkan. Wah, saya tidak pernah terima undangan. Oh, ini Pak ada buktinya diterima oleh ibu ini pada tanggal sekian. Ini harus lengkap administrasi. Jadi sarana ini nanti akan bisa dilihat di sini. Jadi pertama yang saya mencoba menyimpulkan materi ini bahwa kalau kita membuat SOP itu perlu ada tujuan, ya. Yang tujuan ada ruang lingkup, ada ketentuan. Ketentuan itu semua perlu dijelaskan. Nah, terus kemudian buat lagi SOP menyangkut tentang prosedur surat masuk dan surat keluar. SOP prosedur surat masuk itu diawali dengan penerimaan, penerima surat, pencatat surat, pengarah surat, pengolah surat, kemudian penyimpanan. Begitu pula dengan surat masuk, surat keluar, tapi diawali dari pengolah, pencatat, pengolah, kemudian pencatat, penggandaan, pengiriman dan penyimpanan. Jadi inilah SOP surat masuk dan surat keluar. Semoga saja Anda bisa pahami dengan ini. Kalau misalnya ada yang tidak jelas, ada yang mau ditanyakan, itu bisa ditanyakan pada saat kita ada pertemuan kuliah, atau Anda bisa menulis ada saran-saran ya dan bertanyakan, saya bisa baca dan saya bisa balas tindak lanjuti apakah melalui WA dan seterusnya. Nah, itulah tadi SOP yang saya jelaskan, SOP penanganan surat masuk dan surat keluar. Nah, SOP ini sangat bermanfaat bagi Anda
khusus untuk mengambil mata kuliah ini, karena ini akan dijadikan pedoman atau tuntutan untuk melakukan praktek khususnya untuk pendengaran surat masuk dan surat keluar. Nah, makanya itu saya membuatkan video ini supaya Anda bisa lihat, Anda bisa dengar, Anda bisa mengerti betul bagaimana sih prosedur surat masuk, surat keluar itu. Nah, video ini bisa dilihat, bisa Anda ambil di YouTube dengan mengetik Imasita. Anda bisa coba lihat, Anda juga bisa mengambil materinya. Nah, untuk lebih jelasnya, Anda sudah punya buku seperti ini, bahwa SOP pendengaran surat masuk dan surat keluar itu sangat jelas di dalam buku ini. Itu ada di dalam buku ini yang membahas tentang SOP pendengaran surat masuk dan surat keluar. Jadi Anda bisa baca dengan baik, ini sangat jelas ada yang ada di buku ini. Nah, judul buku ini adalah Electronic Filing System. Ini temukan arsip dari kurang dari 5 menit. Nah, buku ini juga dilengkapi dengan CD, tapi CD-nya itu adalah aplikasi. Itulah yang saya bisa jelaskan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga saja ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.